Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Rosalina, NPM 2075424. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resum perdagangan internasional, kebijakan tarif dan non-tarif untuk mata kuliah makroekonomi. Kebijakan perdagangan internasional. Pengertian: kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan aturan yang dijalankan oleh suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dampak positif: memacu kegiatan produksi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja serta memajukan lembaga keuangan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dampak negatif: industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah daripada produk dalam negeri. 2. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan proteksi perdagangan internasional. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi atau pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Yang kelima, menghindari dumping. Yang keenam, menambah pendapatan pemerintah. Kebijakan tarif. Salah satu kebijakan yang sering dilaksanakan adalah pembatasan perdagangan melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara. Salah satu bentuk pengenaan tarif adalah pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harga produk tertentu sehingga dapat mengurangi persaingan bagi produsen lokal. Jenis-jenis tarif. Yang pertama, ekspor goods. Yang kedua, transit goods atau bea transit. Yang ketiga, impor goods atau bea impor. Sistem tarif: tarif tunggal, tarif konvensional, dan tarif referensi. Berikut dampak pengenaan tarif impor. Price effect menyebabkan harga barang di dalam price effect negeri naik. Consumption effect menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Yang ketiga, import substitution effect, pengenaan tarif dalam meningkatkan jumlah barang substitusi di dalam negeri. Yang terakhir, redistribution effect, pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkatkan pendapatan di dalam negeri. Yang terakhir, kebijakan non-tarif. Non-tarif kebijakan selain tarif yang diterapkan pada perdagangan sehingga berdampak kepada jumlah maupun biaya perdagangan. Biasanya lebih bertujuan untuk melindungi karena tidak memberikan pemasukan bagi negara, dapat berupa kuota impor dan kuota ekspor. Perbedaan kuota dengan tarif. Kuota akan mengakibatkan suatu perindistribusian makin rapuh terhadap gejolak penawaran. Yang kedua, kuota hanya mengalirkan keuntungan tambahan ke kantong para importir yang beruntung. Meskipun secara keseluruhan keduanya baik, tapi tarif masih lebih baik dari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.